Guys, kalian membutuhkan dana pinjaman uang online, kalian tepat menyaksikan video ini. Di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah guys, walaupun kalian baru membuat akun. Aplikasi ini termasuk salah satu aplikasi pinjaman online ilegal yang royal dalam memberikan pencairan. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan pinjaman 5 juta rupiah di aplikasi ini, wajib pantau video ini sampai selesai karena ada trik dan cara yang akan saya berikan kepada kalian untuk pinjaman kalian langsung di ACC atau langsung mendapatkan pencairan dari aplikasi ini guys. Tentang data-data yang diinformasikan diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video saya selanjutnya. Halo guys, balik lagi di channel Mekril Sumigar. Seperti biasa di video kali ini, kembali saya akan berbagi kepada kalian salah satu aplikasi pinjaman uang online tercepat dalam pencairannya guys. Aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Harus diingat guys bahwa aplikasi pinjaman online yang akan saya bagikan kepada kalian ini belum terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi aplikasi ini bisa dikatakan bodong atau ilegal guys. Nah guys, aplikasi ini bisa kalian dapatkan atau peroleh melalui Play Store atau bisa juga download melalui link deskripsi video saya di bawah. Karena nantinya saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi pinjaman online ini. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa aplikasi pinjaman online ini belum terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini atau ingin mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini, pastikan terlebih dahulu perangkat atau handphone yang kalian gunakan. Ini untuk mewaspadai hal-hal yang tidak kita inginkan guys. Berbicara pinjaman uang online ilegal, harus kalian ingat guys bahwa aplikasi pinjol ilegal itu tidak memiliki DC lapangan. Nah mengapa? Karena mereka sendiri tidak memiliki izin dari OJK atau standar ketetapan fintech lending. Jadi seperti itu guys. Karena kita ketahui bersama bahwa aplikasi pinjol di Indonesia harus memiliki izin dari OJK. Selama aplikasi itu belum memiliki izin dari OJK, aplikasi itu masih dikatakan ilegal atau bodong guys. Jadi seperti itu. Sangat tidak mungkin apabila DC dari aplikasi pinjol ilegal datang atau mengunjungi rumah kalian guys. Karena jikalaupun ada DC dari aplikasi pinjaman online ilegal datang ke rumah kalian, kalian langsung laporkan saja ke pihak kepolisian. Karena aplikasi tersebut nantinya akan langsung diproses dan ditutup oleh OJK. Dan sekedar informasi juga bagi kalian bahwa di channel Mekril Sumigar atau di channel saya ini tidak hanya membahas aplikasi pinjol ilegal. Saya juga banyak membahas aplikasi pinjaman uang online yang legal atau berizin dari OJK. Kalian bisa kunjungi langsung dan melihat video-video yang sudah saya bahas. Bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa tidak dibayar. Guys, saya berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu atau tak wajib bagi kalian untuk mengembalikan atau membayar pinjaman tersebut. Nanti sebentar saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan dari Kominfo ini. Aplikasi pinjaman uang online ilegal yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini ialah aplikasi pinjaman uang online Pinjaman Bahagia. Guys, ini adalah aplikasinya. Semoga saja kita bisa berbahagia mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini guys. Oke, sebelum kita buka untuk aplikasi ini, terlebih dahulu seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat himbauan dari Kominfo. Nah guys, sekarang kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah, kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan, bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Tribunews.com, Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal
tak perlu dikembalikan. Nah guys, jadi informasi seperti ini atau himbauan seperti ini banyak sekali beredar, namun saya hanya mengambil beberapa poin saja. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga itu ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah, kan ilegal, kata Samuel. Oke guys, saya rasa sudah jelas informasi atau himbauan dari Kominfo. Sebelum kita buka aplikasi pinjaman bahagia ini, kita akan melihat daftar perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK. Karena kita akan pastikan terlebih dahulu guys, apakah aplikasi pinjaman bahagia ini terdaftar di OJK atau tidak. Di sini daftar perusahaan fintech lending sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 yang berizin di OJK guys. Oke, saya akan lihat nama-nama aplikasi yang terdaftar. Di sini saya perbesar guys, dan saya akan scroll pelan-pelan ke bawah sambil kalian juga bisa melihat apakah aplikasi pinjaman bahagia ini terdaftar di OJK atau tidak. Oke guys, di sini saya scroll pelan-pelan daftar perusahaan fintech lending yang berizin sampai dengan tanggal 3 Januari di OJK. Dan kita akan mencari aplikasi dari pinjaman bahagia. Jikalau kalian sempat melihat, kalian bisa cantumkan di kolom komentar video ini guys. Aplikasi ini tidak memiliki izin dari OJK atau tidak terdaftar di OJK. Nah guys, di sini berjumlah 103 aplikasi pinjaman online terdaftar di OJK sampai dengan tanggal 3 Januari 2022. Dan kita tidak menemukan aplikasi dari pinjaman bahagia. Artinya guys, bisa dipastikan bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK atau bodong. Oke, duduk manis dan kita akan otak-atik untuk aplikasi pinjaman bahagia ini guys. Di sini saya klik buka saja. Dan saya akan perlihatkan kepada kalian cara bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Guys, di sini kita diminta untuk membaca kebijakan privasi. Scroll ke bawah habis ya. Scroll terus ke bawah, klik konfirmasi. Di sini kita bisa mendapatkan pinjaman limit tertinggi sampai dengan 5 juta rupiah guys. Oke, kita klik pinjam segera. Di sini kita langsung diminta untuk mendaftarkan atau memasukkan nomor handphone kita. Oke, kita langsung masukkan saja. Setelah selesai, klik login atau masuk. Kita akan menunggu kode OTP dari aplikasi ini guys. Nah guys, di sini saya sudah mendapatkan kode verifikasi dari aplikasi ini. Tinggal saya masukkan saja. Dan setelah selesai seperti ini, kalian klik login. Guys, di sini ada tips semacam izin atau konfirmasi dari kita. Scroll saja ke bawah dan klik konfirmasi. Klik izinkan saja. Izinkan pinjaman bahagia melakukan dan mengelola panggilan telepon. Izinkan. Izinkan pinjaman bahagia mengambil gambar dan merekam video. Ini akses kamera guys. Izinkan saja. Izinkan pinjaman bahagia mengakses lokasi perangkat yang kita gunakan. Oke, kita izinkan hanya saat aplikasi digunakan saja. Izinkan pinjaman bahagia mengakses foto, media, dan file di perangkat kita. Guys, ini isi memori kita atau galeri handphone kita. Kalian harus kondisikan terlebih dahulu perangkat yang kalian gunakan. Izinkan. Kita klik saja ambil foto KTP bagian depan. Guys, yang harus kalian perhatikan dalam hal mengambil gambar kartu identitas, tidak boleh terpotong, tidak boleh blur, dan tidak boleh menggunakan cahaya dari handphone kita. Oke, kita ambil saja. Nah, kalian bisa lihat di sini secara otomatis aplikasi ini bisa mengambil nama, nomor KTP, jenis kelamin, dan lain sebagainya berdasarkan unggahan foto KTP kita. Di sini kita tinggal memasukkan saja pendidikan terakhir dan tujuan dari kita meminjam. Oke, kita klik saja anak panah pada bagian samping dan kita langsung masukkan pendidikan terakhir kita. Selanjutnya tujuan kita meminjam. Nah guys, setelah selesai semua seperti ini, klik saja ajukan. Kita langsung diminta untuk verifikasi wajah kita. Oke, kita langsung saja guys. Oke guys, sudah selesai. Di sini tinggal kita masukkan kontak darurat. Guys, di sini ada 2 kontak darurat yang harus kita masukkan. Saran dari saya, kalian gunakan saja kontak darurat orang terdekat. Jadi untuk bagian pertama, kalian masukkan dari kontak darurat orang tua kita. Bisa ayah atau ibu kita. Dan untuk kontak darurat kedua, kalian gunakan pasangan kalian, suami atau istri. Bagi yang belum menikah, kalian bisa gunakan kontak darurat dari kakak atau adik kalian.
Oke, kita langsung saja masukkan untuk kontak darurat yang pertama. Nah guys, sudah selesai seperti ini, klik ajukan. Nah guys, di sini kita tinggal masukkan informasi rekening kita, nama bank beserta dengan nomor rekening. Oke, saya langsung masukkan saja. Untuk bank saya gunakan Bank BRI. Kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihan perbankan yang bisa kalian gunakan. Mulai dari bank nasional sampai dengan bank daerah. Oke, di sini saya gunakan Bank BRI dan tinggal saya masukkan saja untuk nomor rekening saya. Nah guys, jika sudah sampai ke tahap ini, besar kemungkinan kalian akan mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Tinggal kalian klik saja ajukan, duduk manis sambil menunggu konfirmasi dari aplikasi ini untuk pencairan yang kalian dapatkan. Besar kecil pinjaman tergantung dari nilai skor kredit masing-masing, karena setiap orang memiliki nilai skor kredit berbeda-beda. Namun intinya di aplikasi ini, jika skor kalian bagus, kalian bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah guys. Dan untuk masalah mengembalikan dana pinjaman terserah dari masing-masing kita. Jika saya pribadi, jika saya berhutang pada siapapun juga, saya akan berusaha untuk membayarnya guys, karena yang namanya hutang harus kita bayar. Dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan tentang aplikasi ini atau cara mengajukan pinjaman di aplikasi ini, kalian bisa konsultasi dengan saya langsung ke media sosial Facebook saya. Guys, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa share video ini agar supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Oke guys, terima kasih dan sampai kita berjumpa kembali.